Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merajut silaturahim dan menebar salam serta menjaga senyum tulus disertai lantunan salawat adalah tanda kecintaan kita kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Rasul merupakan amalan sederhana yang mampu mengundang limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Sang Maha Segalanya kepada umatnya. Sedekah sederhana tetapi menggunung berkah amalannya itulah senyum tulus kepada sesama. Menjaga persaudaraan agar selalu indah, menguntai, tak mudah putus oleh apapun, mampu menyempurnakan iman setiap kita. Islam masuk ke Oesau pada tahun 1969 silam, dibawa oleh seorang pedagang dari Sulawesi Selatan yang kemudian datang lagi Abah Imran Muhammad Amin asal Bima dan Abah Muhammad Yusuf dari Sumbawa, melengkapi Fisabilillah syiar di Tanah Timur. Syiar Islam berkembang mendamai di alam toleransi di Kelurahan Oesau, tepatnya di Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Awalnya ibadah dan tausiah mereka lakukan di salah satu rumah untuk dijadikan tempat sholat berjamaah, dan akhirnya pada tahun 1982 Bapak Imam dan segenap penganut muslim yang perlahan bertambah mulai merintis pembangunan rumah ibadah. Akhirnya warga muslim Oesau mendirikan sebuah surau yang diberi nama Musola Al-Muhajirin yang letaknya di sebelah timur Oesau. Seiring perkembangan syiar Islam, jamaah
surau pun semakin bertambah. Maka pada tahun 1992, mereka pun mendirikan masjid di atas lahan seluas 750 meter persegi, di mana lokasi masjid pun berpindah ke tengah-tengah pasar, berjarak kurang lebih 5 kilometer dari arah Surau Al-Muhajirin Oesau dengan nama baru Masjid Babu Salam. Indonesia Jejak Islam pengen tahu Iya. sejarahnya Islam Sejarahnya masuk. Islam masuk ya Bisa itu diceritakan? ya. Jadi memang Islam masuk di Osau sebenarnya tahun 1969. Iya. Karena yang datang bawa itu juga cuma satu orang Bugis pertama kali. Kemudian datang lagi satu orang dari Bima namanya Imran Muhammad Amin, dan yang kedua juga orang Sumbawa Muhammad Yusuf. Dan karena mereka di sini oleh karena kawin mawin tadi itu. Kawin mawin akhirnya mereka di sini, tetapi nama Islam saja belum bisa karena mau tempat ibadahnya di mana. Dan oleh karena itu kita coba berusaha sampai saya datang tahun 78, kita berunding untuk coba membangun sebuah musala. Tetapi sebelum kita bangun, kita sholat dulu di rumahnya Bapak Labuka Baco yang kebetulan salah satu orang Bugis yang memang pertama kali ada di Osau. Kemudian itu tahun 82 kita berunding untuk bangun musala yang sampai dengan sekarang musala Al-Muhajirin Kayu Putih. Nah, namun dalam perjalanan perkembangan umat, maka kami berusaha duduk berunding bersama untuk mau membangun salah satu masjid yang memang letaknya di dalam pasar, karena waktu itu ada satu aturan yang menyatakan bahwa memang tempat ibadah itu kalau bisa diletakkan di tempat-tempat umum. Dan pada saat itu kami sepakat dan pemerintah juga waktu itu tidak mempersulitkan itu semua. Dan akhirnya tahun 92 kami bangun masjid. Dan sampai masjid itu saya beri nama Masjid Babu Salam Osau. Geliat perekonomian yang meramaikan perkembangan Islam adalah kunci penyebaran Islam di Oesau. Islam masuk dan menyebar di Oesau ada dua hal penting turut andil dalam penyebaran agama Islam di Oesau, yakni melalui berdagang dan kawin mawin antara pendatang dan penduduk asli Oesau. Kini Masjid Babu Salam semakin berkembang dan telah memiliki sekolah dasar berbasis Islam. Terdapat Madrasah Ibtidaiyah Babu Salam yang memiliki 12 orang guru. Tepat di belakang areal masjid tengah didirikan Madrasah Sanawiyah atau sekolah menengah pertama. Madrasah Sanawiyah dibangun di lahan seluas 2045 meter persegi yang digawangi 10 orang tenaga pengajar, dan terdapat sebuah sekolah Bustanul Atfal, Taman Kanak-kanak Babu Salam. Hebatnya lagi, sekolah-sekolah ini didirikan secara swadaya.
Jadi akhirnya umat begitu makin hari makin banyak, anak-anak banyak, dan justru anak-anak itulah yang membuat kami sebagai pengurus, terutama saya sebagai pimpinan umat, ya coba mencari jalan. Akhirnya kita bangun TK Babu Salam, Saudara Babu Salam. Di areal masjid, tidak jauh, bahkan di dalam masjid. Luasnya 750 meter persegi, 50 meter persegi. Dan area itu kita dapat juga, memang kita dapat wakaf dari salah seorang umat yang namanya Muhammad Imran Tulandia, orang Bima, yang salah satunya adalah orang yang pertama tinggal di Oesau. 18 orang semua, artinya dari MI, MTS. 18 orang. Itu ustazah, sarjana agama. jebolan Jawa semua. Ada Muhammadiyah, Jawa, Mataram. Namanya rural, Bu. Jadi ada yang, ya kebanyakan di sini kan memang perantauan, mayoritas yang muslim di sini kan perantauan. Jadi ya sudah kita optimalkan sumber daya. Ada yang istrinya tentara, istrinya polisi, ikut mengabdikan di sini. Perkembangan syiar Islam di Oesau tak terlepas dari peran penting generasi muda Islam yang senantiasa memakmurkan masjid. Menjadikan remaja-remaja di sekitar Masjid Babu Salam Oesau ini adalah remaja yang religius, berakhlakul karimah, dan berkualitas. Bagi mereka, masjid merupakan wadah bersilaturahmi dan sebagai tempat mengkaji ilmu fikih dan ilmu tauhid. Terlepas dari fungsi masjid yang vital, yakni untuk sholat berjamaah, serta sebagai tempat mempererat tali ukhuwah antar mukmin. Kami di sini memiliki beberapa program kerja, yaitu yang program kerja rutinan untuk mingguan kita, yaitu pembacaan surat Yasin atau pengajian di malam Kamis malam Jumat. Kalau ini untuk lingkungan kebersihan, kami mengadakan pembersihan masjid di hari Minggu, tepatnya jam 9. Itu seperti biasa setiap minggu kami lakukan. Jadi program kerja kami ini sudah berjalan selama 2 tahun, dan kalau yang program kerja kami mengenai bakti sosial itu sebelumnya sudah ada, yaitu kita memberi bantuan kepada kaum muslim yang membutuhkan di Pulau Kera. Itu salah satu contoh program kerja bakti sosial kami. Visi misi dari kami mengumpulkan remaja masjid di sini untuk berkumpul dan lebih memeriahkan masjid lagi, dan berkreativitas. Kalau untuk merangkul mereka, kami dari remaja masjid sudah melakukan berbagai pendekatan. Yang pertama mengenai kami di sini melalui pendekatan pertama kepada orang tua. Kalau mau merangkul anggota baru, kita mendekatkan diri kepada orang tua mereka untuk memberitahu mereka bahwa remaja masjid di sini memiliki kegiatan yang positif, bukan hal-hal negatif. Teknologi itu sangat berpengaruh, memang sangat berpengaruh, dan kita juga sebagai remaja masjid kepinginnya mau berpengaruh seperti begitu. Sepertinya kita membuat YouTube channel atau seperti begitu supaya bisa merangkul mereka kembali ke remaja masjid. Ya, walaupun kita di sini kondisinya begini, tapi yang saya harap itu untuk kaum muda zaman sekarang, yaitu muslim, lebih giat lagi ke masjid dan lebih beraktivitas lagi ke rumah ibadah. Walaupun memang sangat berat, walaupun banyak rintangan, tapi kita harus sebagai remaja kita harus lebih giat lagi untuk datang ke musola atau masjid untuk beribadah. Kalau untuk sholat, jangan bosan dengar azan, dan jangan pernah malas untuk dengar qomat atau azan. Jadi kalau dengar qomat atau azan, begitu langsung bergegas ke masjid. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي
penuh kasih, ya Rahman, ya Rahim, Allahu Akbar untuk kita semua. Ilalika. itu adalah bersuci, yang artinya bersuci. Di sini dalam Islam, dalam fikih agama Islam itu mengatur tentang toharoh, yaitu bersuci, mensucikan diri dari lahir maupun batin. Kalau kita mensucikan dari lahir, berarti kita mensucikan dari badan kita, tempat, pakaian, dan lingkungan sekitar. Sedangkan kalau kita bersuci batiniah, batin itu kita mensucikan jiwa kita, perilaku kita. Saya kasih tiga poin ya, pertanyaan dari sebelah kanan satu, tengah satu, dan sebelah kiri satu. Kita mulai dari sebelah kanan, silahkan. Ini Ibu yang saya mau tanyakan, kalau kita mau melaksanakan sholat, tidak ada air, terpaksa kita bertayamum. Terus di waktu sholat kira-kira dapat 2 rakaat atau 1 rakaat, air datang.
itu hukumnya bagaimana? Bisa diteruskan atau kita ambil wudhu? Ya, bagus. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Karena itu sering kita jumpai juga ya. Tadi pertanyaannya, jika kita mau sholat tidak ada air, terus kita tayamum, sudah selesai tayamum, terus sholat, baru dapat 1 rakaat atau 2 rakaat, ternyata air datang, itu hukumnya bagaimana? Nah, di sini tayamum itu adalah pengganti dari wudhu. Jika pengganti dari air, ya, dari wudhu ketika tidak ada air. Nah, ketika ada air, maka kita harus wudhu ulang. Perlu digarisbawahi, jika kita sudah melaksanakan sholat, bagaimana hukumnya? Boleh dilanjutkan sholatnya sampai selesai. Tayamumnya tetap sah, ya. Sholatnya juga sah. Tetapi lebih utama diulang. Muthaharoh ini, ya, bab thaharoh sudah kita bedah bersama. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah kita kaji ini. Yang namanya pengajian itu adalah mengkaji. Kita belajar, walaupun kita sudah tua-tua tapi wajib mencari ilmu. Karena ilmu itu adalah wajib walaupun sampai kita tua, sampai kita ke liang lahat, ya. Sedikit yang kita dapat, yang penting bermanfaat, kita bisa mengamalkannya dengan baik, insya Allah itu lebih barokah dan bermanfaat untuk kita dan manfaat untuk orang lain. Bangganya Muslim Pulau Timor terjaga dengan baik selama ini, menjelajah kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga ke pelosok manapun di Nusa Tenggara Timur. Mantapkan niat, tulus karena Allah sang pengikat rasa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jazakumullahu khairan, saudara. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku.